Rokaat menjenguk 1000 orang sakit dan mengantarkan jenazah 1000 orang. Nah ini jadi keutamaan majelis ilmu. Kemudian di majelis ilmu ini adalah sebuah hal yang sakral, yaitu forum yang sakral, dan keutamaan menurut Al-Quran dan Sunnah menghadiri majelis ilmu lebih utama dari banyak ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan atau menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Jadi hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Ini dituliskan atau di dalam kitab At-Targhib wan Tarhib oleh Imam At-Tirmizi. Nah, saya ingin menjelaskan atau menjabarkan lagi tentang majelis ilmu. Itu ada tata krama yang harus dipraktikkan agar dapat mengambil manfaat dari majelis ilmu itu. Jadi yang pertama adalah adab terhadap guru, dan yang kedua adab terhadap majelis. Yang pertama itu adab terhadap guru, mendoakan kebaikan guru tersebut. Yang kedua, tidak membuat gaduh di hadapan guru. Jadi kalau di majelis begini ya jangan gojek sendiri sehingga gaduh. Yang ketiga, menghormati hak-hak guru. Jangan dia berseliweran ke sana kemari. Jadi mau ke belakang pun harus minta izin kepada yang di depan itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Yang kelima, duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik dan sopan. Dan yang terakhir itu bersabar ketika terdapat kesalahan dari guru. Jadi tidak boleh langsung interupsi. Seorang ustaz sampai tidak boleh langsung diinterupsi, harus ada tata keramanya, ada kesopanan. Nah, kemudian itu tadi adab terhadap guru. Yang kedua, adab dalam majelis. Yang pertama, memberikan salam kepada orang yang ada di majelis itu. Ketika kita datang, baik itu terlambat atau yang awal, yang sudah duluan kita ucapkan salam. Tidak berbisik atau tidak berbisik-bisik yang menimbulkan prasangka orang lain. Jadi kalau di sampingnya ada temannya kok ngobrol sendiri, di sini temannya yang lain nggak terganggu, kayak seolah-olah ngerasani temannya. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, duduk di tempat yang tersisa. Jadi jangan ada temannya udah penuh, nyusuk di tengahnya, geser temannya, ini tidak boleh. Tidak boleh banyak tertawa di situ juga. Ya selanjutnya, tidak berbicara keras dan kotor. Jadi ada juga masih ustadznya bicara, dia udah ngobrol sendiri, ngomong cekik-cekik, yang dibicarakan pun jauh dari materi yang disampaikan oleh ustadznya. Kemudian menahan atau menutup mulut ketika dia itu menguap atau bersin. Jadi jangan wah gitu ya, atau wazing malah semakin dikencengin, itu tidak boleh, itu ditutup ya. Dan tidak boleh membuang ingus dileletkan di karpet atau di tembok, tidak boleh. Kalau membawa sapu tangan silakan. Bahkan ketika sholat pun ya, kalau itu mengganggu boleh kita bersihkan atau kita jangan sampai mengganggu kiri kanannya. Jadi kalau orang pilek yang melar-melar itu kan juga tidak sehat dan mengganggu kiri kanannya. Kemudian sebelum belajar, nah ini hendaknya membaca doa terlebih dahulu, dan setelahnya yaitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah ini yang disarankan seperti itu. Dan yang penting dan terakhir sebelum kita akhiri, adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika kita menghadiri majelis ilmu itu datanglah dengan ikhlas. Jadi jangan terpaksa, jangan karena neng RT KUDW di daerah Moro Rapena buat tidak ada urusannya. Ini urusannya dengan Allah, jadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, bersemangat. Nah, kita semangat supaya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari ilmu yang disampaikan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru atau ustadz yang ada di depan. Jadi kita punya adab seperti itu, tidak boleh dipotong. Nanti ada kesempatannya, diberi kesempatan untuk bertanya, dan kita manfaatkan untuk bertanya. Yang keempat, tidak berbisik-bisik
ya melibatkan tanpa melibatkan orang yang ketiga. Jadi kalau dua orang ngobrol sendiri itu tidak boleh ya, karena akan ada orang yang mungkin akan tersinggung atau merasa kok ngerasani dan sebagainya. Yang kelima, tidak boleh tidak meminta orang untuk pindah duduk. Saya mau duduk di sini, pindah. Nah, itu tidak boleh. Kalau dia mau duduk di situ ya sejak awal dari situ. Jadi jangan udah pokoknya sudah duduk di situ geser untuk pergi. Nah, yang tidak boleh memisahkan antara dua orang kecuali dengan izinnya. Ini sama seperti yang nomor 5 tadi. Mudah dari situ digeser dipisahkan tanpa ada izinnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan